Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Pagi di Nai TV dan kita lanjut lagi pembahasan kita bersama Ustadz Desembri Caniago. Oke Ustadz, berkaitan tentang pertanyaan tadi yaitu tentang bagaimana cara mensiasati godaan-godaan yang luar biasa yang Ustadz sampaikan tadi adalah laki-laki yang tadi. Itu bagaimana Ustadz? Iya, jadi kalau perkara godaan sebetulnya di masjid juga banyak godaan itu. Kenapa? Karena semakin banyak orang berkumpul, godaannya tentu juga semakin maksimal ya. Tapi tadi saya sebutkan godaan terbesarnya datang dari laki-laki sebetulnya. Kenapa tuh Ustaz? Memnya begini, seperti tadi kita sebutkan, dulu ketika kaum laki-laki ini melamar calon istrinya, itu kan pakai kata-kata romantis. Iya. Adinda, maukah Adinda, bersediakah Adinda jadi makmumnya abang? Iya, betul. Abang jadi imamnya, mau. Akhirnya mereka jadi suami istri. Nah, hari ini dituntut sebetulnya pernyataan para laki-laki yang pengen menyatakan kesiapannya untuk jadi imam itu. Nah, kelabakan, banyak yang kelabakan. Jadi saya kira godaan terbesarnya mungkin di situ ya. Makanya kemudian kita sampaikan ada keringanan. Pertama keringanannya itu, dan itu tidak salah, ya tidak salah. Untuk salat berjamaah jika ditemukan kesulitan bagi para imam-imam baru katakanlah, atau yang belum terbiasa menjadi imam, pertama boleh saja mengulang-ulang ayat yang sama. Semenjak dari pertama sampai terakhir. Kalau memang cuma satu saja hafalannya, tidak ada persoalan. Kulhu saja. Sejak dari Isya sampai ke witir, berapa kulhu ya. Kemudian dari Ramadan pertama sampai terakhir, tak ada persoalan. Atau kemudian kalau bacaannya lancar, ketika sholat Isya misalnya, atau maghrib kita baca hafalan yang sudah ada, nanti ketika tarawih sampai witir, lihat saja mushaf Al-Quran. Lihat saja mushaf. Agak berat Ustaz, besar mushafnya. Nah, gunakan HP Anda itu, pegang saja nggak apa-apa. Boleh. Ketika sholat sunat itu dilakukan para ulama. Ini istri Nabi pernah melakukan ini ketika diimami oleh maulanya. Jadi jangan terlalu khawatir dengan itu. Nah, kalaupun di rumah, saya kira godaan itu di mana saja ada. Kalau anak tentu ya para ibu lah yang paham bagaimana cara anaknya. Kemudian kalau godaan itu dari sinetron, kan remote-nya di tangan kita. Dimatikan saja dulu gitu. Godaan selain apapun. Saya kira lebih kecil godaan di rumah ketimbang godaan di luar rumah. Berarti ada aturan-aturan yang harus disepakati antara suami, istri, anak, dan bersama. Seharusnya seperti itu ya, Ustaz? Ya, kesepakatan untuk tetap melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya dimanapun berada. Bersama-sama. Oke, Ustaz, sekarang kita bahas tentang sholat Jumat. Kita beralih ke sholat Jumat. Kita tahu sholat Jumat ini wajib terutama untuk kaum laki-laki. Sekarang justru diganti dengan sholat zuhur, khususnya di rumah. Nah, bisakah Ustadz memberikan semacam wacana sedikit kepada bapak-bapak supaya mereka kerisauan selama ini yang tidak melakukan sholat Jumat seakan-akan takut dikafirkan nanti kalau sudah 3 kali, itu bagaimana Ustaz? Jadi pertama, sholat Jumat bukan diutamakan bagi laki-laki. Sholat Jumat memang bagi laki-laki. Kemudian disebutkan itu. Saya kira pernyataan 3 kali sholat Jumat tidak kafir itu sudah kafir. Menjadi pernyataan berangkat dari hadis Nabi SAW. Yang ada yang lebih besar lagi dari itu sebetulnya. Bukan Jumat 3 kali ya. Jumat 3 kali. Ada hadis mengatakan man taraka sholata muta'amidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, itu tidak disebutkan 1 kali, 2 kali, 3 kali itu berapanya. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka dia sedang mengumumkan, dia sedang mengiklankan dirinya, sedang memproklamirkan dirinya sebagai orang kafir. Faqad kafara jihara, menyatakan terang-terangan kekafirannya. Kenapa harus menunggu 3 kali sholat Jumat? Sengaja sajalah meninggalkan sholat zuhur 1 kali, meninggalkan sholat subuh 1 kali sengaja. Faqad kafara jihara, sudah mengumumkan kekafirannya. Tanpa dia sengaja. Dengan sengaja.
dengan sengaja. Nah ini sholat Jumat bukan sengaja kita tinggalkan. Pakai masker itu sebetulnya menutup hidung, menutup mulut ketika sholat itu makruh. Sepakat itu para ulama, tidak boleh sebetulnya. Ya, makruh hukumnya. Tapi dalam keadaan tertentu, dalam kondisi sekarang bukannya makruh, bahkan bisa jadi dia menjadi wajib hukumnya untuk menjaga kemaslahatan. Karena tadi disebutkan tujuan syariat ini kan untuk menjaga jiwa, menjaga jiwa salah satunya. Nah, menjaga agama yang tadi, jangan nanti ketika agama tidak memberikan perlindungan kepada umatnya, agama ini dianggap bukan agama yang solutif, dan hilanglah makna agama sebagai rahmatan lil alamin, hilang dia. Nah, jadi hari ini kita menghimbau jangan wujud kembali apa yang pernah dikhawatirkan oleh Syekh Muhammad Abdul dulu, bahwa al-muslimun al-mahjubun bil muslimin. Umat Islam itu menjadi terkebelakang, menjadi mundur, menjadi setback, tertutup ya, karena mereka sendiri. Semangat beribadah yang tinggi tentu kita pujikan, tapi imbangilah semangat itu dengan pengetahuan yang benar bagaimana semestinya kita bersikap dan beribadah dalam berbagai situasi. Ya, itu. Oke, dan tidak terasa nih Ustaz, sudah di akhir saja nih Ustaz. Mungkin punya closing statement untuk masyarakat atau himbauan supaya masyarakat ini merasa bahagia, nyaman, tenang untuk melaksanakan ibadah puasa selama COVID-19 ini Ustaz. Jadi ketahuilah bahwa ujian itu merupakan tahapan, salah satu proses dari episode kehidupan yang mesti kita lalui. Ini sunatullah, tidak bisa tidak. Siapapun dia, saya dan kita semua pasti akan menghadapi ujian. Dan ujian pada prinsipnya adalah rentang kesempatan bagi seseorang untuk meningkatkan kualitasnya. Ya. Anak SD, pelajar SD ujian nasional untuk bisa naik ke SMP. Pelajar SMA bisa ujian untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Kita diuji agar kemudian kualitas kita itu bertambah. Kualitas apa? Kualitas kesabaran kita dan kualitas ibadah kita itu sendiri. Bagaimana kemudian termasuk kualitas pengetahuan keagamaan. Bagaimana kita menyadari bahwa nilai-nilai agama ini sangat luas dan mencakup keseluruhan persoalan. Islam merupakan agama yang paling siap menghadapi setiap keadaan. Di zaman Nabi pada tahun ke-6 Hijriah sudah ada peristiwa penyakit darurat taun di Madinah, dan Nabi melakukan al-ijtima'u taba'at al-ijtima', social distancing. Kemudian di Syams ketika terjadi wabah juga, kemudian Umar bin Khattab juga melakukan social distancing dan physical distancing. Ketika Nabi mengatakan jangan campur adukkan unta yang sehat dengan orang yang sakit, jangan persatukan orang yang sakit dengan orang yang sehat, jangan kamu lama-lama melihat orang yang penyakit kusta. Kalau kamu ketemu dengan orang penyakit kusta, larilah kamu seakan-akan melihat singa. Itu physical distancing, upaya untuk menjaga jarak. Nah, karena itulah kemudian ketika kita memahami bahwa nilai Islam itu, agama kita ini menyediakan seluruh sarana. Agama paling siap untuk memberikan pembelaan, termasuk ketika terjadi wabah, agama kita paling siap. Paling siap. Tidak ada agama lain yang kemudian memberikan rukhsah. Ya, bagaimana mungkin ada agama harus mendatangkan pemimpin agamanya untuk memberikan kegiatan-kegiatan keagamaan di rumah? Tidak. Mereka tidak bisa melakukan sembahyangnya sendiri dan lain-lain yang sekali sepekan misalnya. Kalau kita mah ada keinginan itu. Jadi jangan khawatir akan terjadi penurunan kualitas, tidak. Kemudian yang kedua, dengan membangun kesadaran bahwa ujian adalah kesempatan untuk menaikkan dan meningkatkan kualitas kita. Dan yang ketiga, tetaplah ini merupakan ikhtiar kita. Ikhtiar kita sebagai umat beragama untuk ikut berkontribusi secara positif agar penyebaran wabah berbahaya ini bisa dihentikan. Kalau kemudian agama ini diam, ini yang kita sebut tadi, jangan-jangan agama ini menjadi tidak rahmatan lil alamin lagi. Kalau dia membiarkan kemudian terjadi
pandemi yang luar biasa dan kemudian pandemi global dan kemudian tidak ada pembatasan, muncul korban jiwa jutaan, itu berbahaya sekali. Itu mungkin. Dan kepada masyarakat tentu kita himbau patuhilah fatwa-fatwa para ulama, kemudian dengarkan dan ikuti aturan-aturan himbauan-himbauan pemerintah, karena tujuan kesemuanya itu adalah untuk menyelamatkan kita semua. Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa sekali nih Ustadz. Mudah-mudahan bincang pagi hari ini, ibadah Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini insya Allah bisa memberikan gambaran atau kebahagiaan kepada masyarakat kita yang ada di luar sana, terkhusus yang ada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Dan begitu juga Ustadz, terima kasih banyak. Mudah-mudahan di lain waktu kesempatan kita berbincang lagi dalam tema-tema yang berbeda tentunya. Oke, demikian bincang pagi kali ini pemirsa, dan kita jumpa lagi di setiap hari Selasa insya Allah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.